teman-teman, latihan pengencangan otot rangka bisa dengan menggunakan alat bantu. Ya, apa aja alat bantu? Berarti dumbbell, barbel, kabel, apalagi mesin dan sebagainya ya. Banyak ya alat bantunya ya. Ini alat bantu aja sebenarnya. Tapi kalau saya nggak pakai alat bantu, saya mandiri. Tubuh sendiri. Boleh nggak? Boleh sekali. Bagus. Tubuh kita adalah gym kita. Kenapa di sini kadang-kadang kita nggak bisa berfokus ke sini? Karena di sini kadang-kadang kita jadikan sebagai alasan cerdas. Apalagi dengan kondisi hari ini. Saya tidak bisa keluar rumah dan sebagainya. Akhirnya tidak memungkinkan kita untuk punya sarana ini. Bersyukur bagi sebagian dari teman-teman yang memilikinya ya. Tapi kita hanya bisa dengan tubuh sendiri. Apa aja jenis latihan yang bisa kita pakai dengan tubuh sendiri? Kita bisa melakukan berbagai hal. Satu, namanya push up. Dua, namanya squats. Tiga, lunges. Empat, plank. 5, kita bisa namanya leg raises atau kebalikannya ya, reverse. Yuk kita bahas satu-satu. Push up ini buat upper body. Body push. Yang kena 3 otot. Ada dada, ada bahu, ada tricep. Berlaku bagi siapa saja, pria, wanita, tua, muda, kaya, miskin, semuanya boleh lakukan push up. Wanita bisa lakukan push up-nya, boleh gak? Kakinya turunin, lututnya di bawah lantai, boleh. Pria, boleh gak melakukan hal yang sama? Kalau gak kuat, boleh. Kalau udah kuat, boleh lakukannya. Boleh gak lakukannya misalnya cuma di tembok saja? Boleh juga. Boleh gak kalau lakukannya misalnya sudutnya turun ke, misalnya cuma ke kursi saja? Boleh juga. Lakukan kira-kira sekitar misalnya 10 kali, berarti kalikan 3. Ya, sesederhana itu. 10 kali kalikan 3. Kalau bisa dilakukan misalnya setelah sholat misalnya ya. Lalu nanti habis sholat lakukan lagi. Anggap aja kalau sholat 5 waktu, kita lakukannya misalnya cuma olahraganya cuma di 3 waktunya saja. Berarti 10 kali 3 udah 30 kali 3. Berarti kurang lebih 90 kali sehari. Atau kalau kita jadikan 100 juga boleh. Jadi 100 push up setiap hari. Tujuannya adalah apa teman-teman sekalian? Tujuannya adalah buat membakar gula, buat menguatkan tulang, buat menciptakan metabolisme di dalam tubuh kita menjadi lebih tinggi. Sehingga potensi dalam sel lemak, potensi terhadap karbohidrat yang kita konsumsikan, gulanya disimpan dalam sel lemak menjadi lebih sedikit. Karena badan lebih sensitif terhadap insulin dibandingkan dengan yang terjadi nggak pernah dilatih ototnya. Otot adalah salah satu mesin atau media yang atau wadah yang menampung gula kita selain dari liver juga ya. Jadi oleh sebab itu latihan itu. Squat ini otot yang paling banyak di mana? Di kaki kita. Kita turun, duduk, bangun berdiri, turun, duduk, bangun berdiri. Otot paling banyak ada di kaki kita teman-teman sekalian ya. Jadi menyenangkan. Kalau ini yang kenanya 3, kalau squat yang kenanya banyak sekali. Apa aja? Coba. Bisa paha depan, paha belakang, bokong, betis. Betis aja ada 2, bokong aja ada 2, paha belakang 1, paha depan ada 4. 4 tambah 1 5 tambah 2 tambah 2 7 tambah ini 9. 9 otot yang terlibat gara-gara squat. Lunges juga sama, cuma squatnya seperti squat cuma pakai 1 kaki. Iya kan? Nah kalau tadi 2 kaki. Nah berarti sama, tapi dia unilateral. Jadi lebih sendiri aja, lebih fokus lagi. Kenanya sama, lakukannya juga sama, 10 kali 3. Boleh gak saya lakukan 1, 2, 3? Lebih bagus lagi. Boleh gak cuma ini saja? Boleh. Boleh gak cuma ini saja? Boleh. Boleh gak cuma upper body dan lower body?
boleh juga. Upper body yang lain bukan cuma push up, juga teman-teman kenal ada namanya pull up ya. Cuma pull up harus yang kuat aja. Kalau orang kuat misalnya pull up ngangkat, kebalikannya ini push. Kalau pull up adalah pull ya, buat back. Dan juga buat arms kenanya ya, buat bicep, ini kenanya buat tricep. Jadi push up, pull up bisa jadi pilihan buat upper body. Squat sama lunges bisa pilihan jadi lower body ya. Lalu plank deh sama leg raises bisa jadi buat perutnya ya. Sama kalau plank ini bisa kenanya semua. Perut kena lagi back, kena lagi bahu, kena lagi lengan, bokong. Ini gerakannya paling bagus, diem aja nggak ngapain, statik kontraksi. Tahan bisa kuat berapa lama? Ada yang baru kuat cuma 30 detik, ada yang bisa kuat 1 menit, ada yang kuat 2 menit, bahkan lebih dari 2 menit. Lalu istirahat antar set, kurang lebih 1,5 menit, baru lanjutkan lagi. Bayangkan, latihan-latihan ini teman-teman sekalian, ini cuma lakukan yang sederhana saja. Setelah sholat saja. Atau setelah melakukan aktivitas kayak saya misalnya mandi pagi sama mandi sore, lakukan ini juga pada saat itu gitu ya, pakai handuk ya supaya biar nggak licin di kamar mandi. Lakukan ini setiap hari, teman-teman akan membantu meningkatkan yang namanya resting metabolic rate kita. CC tubuh kita itu jadi akan optimal, memungkinkan kita punya tulang yang kuat, keaktifan kita menjadi lebih tinggi karena kita banyak gerak. Dan yang lebih canggih dari semua adalah ketika otot dikencangkan, yang terjadi adalah apa? Terjadi kita menciptakan yang namanya stres secara positif. Badannya menjadi lebih kuat. Akhirnya ketika lebih kuat akan mempengaruhi banyak hal. Terjadi ada istilahnya yang namanya family dari cytokine, yaitu adalah myokine. Di sana nanti ada hubungannya dengan interleukin 6, ada hubungannya dengan kemampuan kita memproduksi white blood cell yang lebih optimal lagi, nanti hubungannya dengan kemampuan kita carry oksigen lebih baik lagi, kemampuannya meningkatkan immune system kita. Begitu banyak referensi teman-teman yang bisa teman-teman dapatkan dari manfaat hanya sekedar melakukan aktivitas latihan pengencangan otot rangka yang menjadi aktivitas yang underrated, karena selama ini tiap kali ngomongin olahraga selalu kardio lagi. Kardio boleh, lakukan ini dulu, baru tutup dengan kardio, lebih bagus lagi karena kardionya akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Ininya kita pakai untuk menggunakan gula sebagai sumber tenaga. Ya, sekali lagi saya nggak sungkan-sungkan, nggak segan-segan untuk terus-menerus mengajarkan kepada teman-teman. Salah satunya kalau mungkin yang saya bisa syukuri, saya usianya udah setengah abad ya teman-teman ya, udah lewat dari 50. Mungkin kalau teman-teman sebagian kadang-kadang memberikan pemaknaan kepada saya, oh iya itu si Mas Ade awet muda dan sebagainya. Apa yang membuat saya seolah-olah terlihat seperti itu bukan karena apa yang saya lakukan dan bagaimana, tapi lebih kepada berbicara komposisi di tubuh saya. Ada satu hal yang tetap saya jaga, yaitu adalah komposisi ototnya yang terus terjaga. Kebanyakan dari orang yang udah umurnya di atas 50 tahun sudah terjadi penurunan 20-25% ototnya. Makanya berpengaruh ke tulang, berpengaruh ke gerak, akhirnya berpengaruh ke lemak. Dan itu tidak terjadi sama yang kita lakukan kalau kita mau menjaga otot kita. Dan yang lebih uniknya lagi, otot kita itu hubungannya nanti dengan sistem endokrin. Makanya kenapa menjadi satu perdebatan katanya dikatakan bahwa otot itu is the largest organ di dalam tubuh kita, itu juga adalah is endocrine organs katanya gitu, karena berhubungan dengan rilis secara hormonal yang nanti akan berhubungan dengan kesehatan dan imunitas kita, apalagi dibutuhkan pada saat ini ya. Protokol sehat, proteksi dari dalam, salah satunya adalah apa? Bagaimana caranya kita tingkatkan kekuatan skeletal muscle kita, berlaku bagi siapa saja. Saya ucapkan terima kasih.